Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis seni tari, di mana jenis-jenis seni tari dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tari berdasarkan pola garapannya. Jenis tari berdasarkan pola garapannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tari tradisional. Adalah tarian yang melampaui perjalanan perkembangan yang cukup lama dan senantiasa berpikir pada pola-pola yang telah menjadi tradisi. Pola-pola atau aturan baku yang diturunkan melalui generasi ke generasi. Tari ini bersifat kedaerahan yang kental. Tarian tradisional dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat pada masing-masing daerah. Faktor alam, lingkungan, agama atau kepercayaan sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk tari rakyat. Yang kedua ada tari klasik. Tari klasik adalah tari yang berkembang di kerajaan dan bangsawan. Tarian klasik berkembang secara turun-temurun dan dilestarikan di lingkungan keraton sehingga memiliki aturan tertulis. Selanjutnya ada contoh dari tari rakyat. Yang pertama ada tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada contoh tari klasik, yaitu yang pertama ada tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah dan tari Bedaya Ketawang dari Jawa Tengah. Jenis tari berdasarkan pola garapannya yang kedua ada tari non-tradisional atau tari kreasi. Tari kreasi adalah yang penciptaannya atau garapannya tidak terikat pada aturan yang sudah ada seperti tari tradisional. Tari jenis ini merupakan tari pembaharuan. Tari kreasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tari kreasi baru berpolakan tradisi. Tari kreasi baru berpolakan tradisi adalah tari kreasi yang penciptaan atau penggarapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik itu dalam koreografi, musik, busana, tata rias maupun teknik pementasannya. Walaupun ada pengembangan, namun tidak menghilangkan esensi tradisinya. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Tari kreasi yang tidak berpolakan tradisi adalah tari kreasi yang penggarapannya melepaskan dari pola-pola tradisi, baik itu dari koreografi, musik, busana, tata rias, maupun teknik pementasannya. Tarian ini disebut dengan tari modern. Selanjutnya ada contoh tari kreasi berpolakan tradisi. Yang pertama ada tari merak dari Jawa Barat, yang kedua ada tari kijang dari Jawa Barat. Selanjutnya ada contoh tari kreasi tidak berpolakan tradisi, yaitu tari breakdance. Selanjutnya, jenis tari yang kedua yaitu tari berdasarkan koreografi. Tari berdasarkan koreografi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tari tunggal, yaitu jenis tari yang dipentaskan oleh seorang penari saja. Yang kedua ada tari berpasangan, jenis tari yang dipentaskan secara berpasangan yang satu sama lain saling merespon. Yang ketiga ada tari kelompok, jenis tarian yang dilakukan secara berkelompok. Penari bisa terdiri dari 3 orang penari atau lebih. Dalam hal ini tergantung pada kebutuhan tarian tersebut. Selanjutnya ada contoh tari berdasarkan koreografinya. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu tari Anjasmara dari Jawa Barat. Yang kedua ada tari berpasangan, yaitu tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Yang ketiga ada tari gambyong, yaitu tari berkelompok dari Jawa Tengah.
Selanjutnya ada jenis tari yang ketiga, yaitu tari berdasarkan tema. Tari berdasarkan tema dibagi menjadi dua, yaitu tari dramatik. Tari yang dalam pengungkapannya memakai sebuah cerita. Tari dramatik bisa dilakukan oleh seorang penari atau lebih. Yang kedua ada tari non-dramatik. Tari yang tidak menggunakan cerita ataupun yang tidak mengandung unsur drama. Selanjutnya ada contoh tari berdasarkan tema, yaitu yang pertama ada tari dramatik, yaitu tari Ramayana dari Jawa Tengah, dan tari non-dramatik yaitu tari pendat dari Bali. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja pada modul seni tari Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.